Halo para sahabat kanal Hukum dan Lawyer Elias Daburnaut. Hari ini saya ingin membahas topik tentang pencabutan gugatan. Kebetulan saya sedang menangani perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hari ini saya melakukan atau mengajukan pencabutan gugatan. Nah, apa yang dimaksud dengan pencabutan gugatan? Apa dasar hukumnya? Siapa yang harus melakukan atau menarik kembali gugatannya? Apa dasar hukumnya? Dan bagaimana prosedurnya? Inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Nah, teman-teman, untuk memahami apa yang dimaksud dengan pencabutan gugatan, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang dimaksud dengan gugatan, ya. Gugatan itu adalah atau mengandung adanya sengketa, ya, di antara dua pihak atau lebih, ya, yang diminta untuk diselesaikan atau diputuskan melalui pengadilan negeri, ya, dalam hal perkara perdata ceritanya. Nah, dalam praktek, ya, ada banyak alasan penggugat mencabut kembali gugatannya, ya. Misalnya seseorang bisa mengajukan pencabutan gugatan itu dengan alasan pertama, gugatan yang diajukan kurang sempurna, ya. Yang kedua, dalil, ya, gugatan tidak kuat atau dalil gugatannya bertentangan dengan hukum. Kemudian yang sering terjadi adalah karena adanya atau tercapainya kesepakatan damai, ya, di antara penggugat dengan tergugat dan lain sebagainya. Nah, dasar hukum, ya, pencabutan gugatan itu memang, ya, kalau dalam kitab undang-undang HIR dan RBG tidak mengatur soal perubahan dan pencabutan gugatan, ya. Namun ketentuan terkait perubahan gugatan bisa merujuk, ya, pada pasal 127 Reglement of Arrest for the Ring yang menyatakan penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutannya sampai perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya, ya. Lalu ketentuan lain, penggugat dapat melepaskan instansi, ya, mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh tergugat. Nah, setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan. Lalu pada pasal 272 undang-undang atau kitab Reglement of the Arrest for the Ring dikatakan pencabutan perkara atau gugatan dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Nah, meski demikian, dalam praktek peradilan, gugatan dapat dirubah oleh penggugat sebelum tergugat memberikan jawaban. Nah, hal ini dianggap adil sebab tidak akan mengurangi hak tergugat untuk mempersiapkan pembelaan atau jawaban. Nah, begitu juga dengan pencabutan gugatan yang di dalam praktiknya juga didukung praktik peradilan.
antara lain dapat dikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1841 garing Perdata garing 1984 yang menegaskan selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak tergugat. Nah, dari uraian ini dapat disimpulkan gugatan yang sudah didaftarkan dan disidangkan di pengadilan dapat dicabut ya atau dirubah sebelum tergugat menyampaikan jawabannya. Nah, supaya tidak memperpanjang ya video ini, maka saya langsung berlanjut kepada apa akibat hukum ya, apa implikasi dari pencabutan gugatan. Nah, pencabutan gugatan itu ya membawa konsekuensi atau akibat hukum ya, bahwa pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri perkara ya. Tidak menjadi soal apakah pencabutan tersebut dilakukan sebelum proses pemeriksaan ya. Walaupun pencabutan tersebut bercorak ex parte ya, maksudnya hanya salah satu pihak, karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan tersebut tetap bersifat final ya. Yang kedua, tertutup segala upaya hukum bagi para pihak. Kemudian yang ketiga, putusan pencabutan gugatan adalah final dan analog dengan putusan perdamaian berdasarkan pasal 130 HIR. Konsekuensi hukum yang harus ditegakkan yaitu putusan pencabutan gugatan mengikat ya, binding, sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Lalu akibat hukum lainnya adalah tertutup bagi para pihak untuk mengajukan segala bentuk upaya hukum ya. Inilah beberapa konsekuensi atau akibat hukum dari pencabutan gugatan. Nah, teman-teman, topik ini sebetulnya masih bisa diteruskan atau berlanjut ya, misalnya terkait dengan tata cara atau prosedur pencabutan gugatan ya. Namun demi mempersingkat uraian dalam video ini, saya merasa cukup sekian saja, dan teman-teman bisa menambah atau mencari ya dalam berbagai literatur tentang pencabutan gugatan. Saya kira demikian saja. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Salam Elias Daburno.